Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Adam Trisupandi, NIM 520142011 dari Fakultas Teknik dengan Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi aspek alamiah dalam ketahanan nasional. Kita langsung aja ya. Yang pertama itu letak geografis Indonesia. Indonesia berada pada posisi silang dunia antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan posisinya yang demikian, maka Indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia yang penting dan berada pada persilangan pengaruh dari dua kawasan, yaitu kawasan Asia dan kawasan Australia yang dalam banyak aspek membawakan perbedaan yang cukup tajam. Dengan negara kepulauan yang dimana satu pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau lainnya, membawakan keragaman budaya, adat istiadat, keindahan, potensi kekayaan alam dan sebagainya, yang dipandang sebagai kekayaan bangsa. Dengan kondisi geografis tersebut, kemudian melahirkan geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah kebijakan politik suatu negara yang memperhitungkan posisi geografis, sedangkan geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Persoalannya adalah bagaimana dengan kondisi geografis yang ada kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa dan negara serta mengurangi pengaruh-pengaruh negatif yang dapat muncul darinya. Nah, ini adalah peta yang dimana tadi yang sudah saya sebutkan, benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Ini adalah posisi silang yang berada di Indonesia. Dengan hal ini juga diperhatikan dalam kaitan dengan kondisi geografis adalah bahwa Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Samudra, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik itu berada di utara Irian dan Maluku Utara. Namun, di sisi lain perlu disadari bahwa kondisi negara kepulauan tersebut juga membawakan potensi disintegrasi bangsa. Jarak memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya dengan kondisi yang berbeda di antaranya, dengan memudahkan timbulnya perasaan kami dan mereka. Dan di antara penghuni satu pulau dengan penghuni pulau lainnya, apabila tidak disikapi dengan tepat, maka dapat menimbulkan perpecahan. Indonesia merupakan negara yang secara geologis memiliki posisi yang unik karena berada pada pusat tumbukan lempeng tektonik Hindia Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur laut. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Samudra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Hal ini mengakibatkan Indonesia merupakan tatanan tektonik yang kompleks dari arah zona tumbukan yaitu Four Arcs, Volcanic Arc, dan Back Arc. B. Kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam suatu negara adalah Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di laut, dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam dilihat dari sifatnya dapat dibedakan atas kekayaan alam yang dapat diperbaharui atau yang disebut dengan renewable resources, dan yang tidak dapat diperbaharui itu adalah non
renewable resources. Dilihat dari jenisnya, kekayaan alam juga dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu hewan atau yang disebut dengan fauna, tumbuhan atau yang disebut dengan flora, dan bahan tambang yang bisa disebut dengan mineral. Persebaran kekayaan alam di muka bumi tidaklah merata. Oleh karena itu, muncul saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi ini, saling ketergantungan itu pemanfaatannya itu kekayaan alam pada tingkat yang terlampau rendah mengundang campur tangan negara asing dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sumber kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya atas dasar azas maksimal, lestari, dan berdaya asing. Perihal lain yang juga perlu menjadi catatan kita adalah terkait dengan pengelolaan wilayah laut dengan kekayaan yang terdapat di dalamnya itu. Wilayah laut sesungguhnya merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa, ragam dan besarnya. Namun selama ini belum begitu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan orientasi pengembangan wilayah utamanya masih ditujukan pada wilayah daratan. Munculnya Kementerian Kelautan, gagasan tentang poros maritim, rencana pembangunan tol laut merupakan wujud perhatian terhadap wilayah laut Indonesia. Semacam ini harus ditingkatkan agar wilayah laut yang merupakan bagian wilayah terbesar wilayah Indonesia benar-benar dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat dan bisa dimanfaatkan maksimal. Beberapa peraturan perundangan dapat menjadi pedoman dalam melakukan hal tersebut. Di antaranya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU No Tahun 1999 tentang kehutanan. UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Protokol Nagoya atau yang disebut dengan akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. PP No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Dan PP 08 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. C. Keadaan dan kemampuan penduduk. Persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. 2. Persebaran penduduk yang tidak merata di mana sekitar 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasnya kira-kira hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. 3. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran sampai saat ini. 4. Kualitas penduduk relatif rendah, dilihat dari tingkat pendidikannya maupun penguasaan keterampilannya. 5. Komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda, sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Di samping itu, dengan komposisi penduduk yang demikian dapat diperkirakan pada masa mendatang tingkat pertumbuhan penduduk akan masih tinggi. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mohon minta maaf apabila saya dalam penyampaian materi terlibat-libat atau mungkin salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.